Untuk memahami teknik mewarnai gambar kerja, kita harus memahami terlebih dahulu workflow dari software yang akan kita gunakan. Di sini kita akan menggunakan AutoCAD dan juga Adobe Photoshop. Bagian pertama, kita akan mempelajari terlebih dahulu workflow dari AutoCAD. Langkah pertama, kita bisa siapkan file gambar yang telah siap. Kemudian kita bisa matikan layer-layer yang tidak akan kita perlukan terlebih dahulu. Yang kita sisakan hanya layer seperti dinding, jendela, pintu, dan kop gambar yang paling penting. Secara umum, kita akan melakukan 4 kali cetak ke dalam PDF. Yang pertama adalah PDF untuk gambar kerja dasar. Yang kedua adalah PDF untuk dimensi. Yang ketiga adalah PDF untuk teks dan notasi. Dan yang keempat adalah PDF untuk sanitary dan furnishing. Yang harus kita perhatikan di dalam mencetak PDF pertama, yaitu gambar dasar, kita harus buat seminimal mungkin agar memudahkan pekerjaan kita nanti di Photoshop. Kita bisa matikan layer-layer yang tidak kita perlukan, menggunakan layer properties, ataupun kita bisa langsung klik tombol lampu yang tertera pada bagian depan layer. Sebagai catatan, untuk layer title block, itu harus selalu ada, agar ketika gambar diimport ke dalam Photoshop, semua berada dalam posisinya masing-masing dengan tepat, tanpa kita perlu menggeser satu persatu. Ya, ini layer dimensi telah jadi. Kemudian, kita bisa set untuk yang terakhir adalah sanitary dan furnishing. Bagian kedua, kita akan masuk ke dalam workflow pada Adobe Photoshop. Pertama-tama, kita bisa buka Adobe Photoshop. Kemudian, kita bisa lakukan drag and drop files. Yang akan kita lakukan pertama adalah mendrag and drop file gambar denah dasar, di mana gambar denah ini akan dijadikan sebagai acuan dasar untuk mewarnai. Kemudian, kita bisa masukkan satu persatu layer berikutnya, hingga layer yang terakhir. Tidak lupa, setiap kita memasukkan import layer ke dalam Photoshop, kita harus klik kanan pada layer, kemudian kita pilih rasterize layer, agar layer dapat mudah untuk kita modifikasi. Kemudian kita bisa melakukan rotate canvas secara counterclockwise, sesuai dengan arah gambar pada kop. Dan kita dapat merename layer-layer tersebut sesuai dengan urutannya. Langkah berikutnya, kita dapat mematikan layer yang belum akan kita pergunakan. Kemudian kita dapat membuat layer baru dan kita beri warna background putih dan kita letakkan pada layer yang paling bawah. Untuk memulai mewarnai dinding, kita dapat membuat layer baru, kemudian kita beri nama dinding. Selanjutnya kita menggunakan fitur Magic Wand. Kita klik layer gambar denah dasar sebagai acuan, dikarenakan Magic Wand akan membaca antara garis hitam dan bidang yang berwarna putih. Kemudian untuk mewarnai, kita kembali lagi arahkan default layer kita kepada layer dinding, dan kita dapat mempergunakan palet warna. Kemudian kita menggunakan paint bucket untuk kita tuangkan ke dalam area yang telah kita seleksi. Selanjutnya kita dapat menggunakan blending options. Kita atur untuk kita aktifkan drop shadow agar memiliki kesan 3-dimensional. Selanjutnya kita dapat melakukan teknik ini untuk elemen-elemen desain lainnya seperti pintu, dinding, dan jendela.
Tidak lupa kita duplikasi layer-layer tersebut atau kita create new layer sesuai dengan elemen yang akan kita warnai. Perlu diingat bahwa fitur Magic Wand akan membaca hanya kepada garis berwarna hitam dan bidang berwarna putih secara tegas. Oleh sebab itu, kita memanfaatkan layer gambar denah secara minimal untuk memudahkan kita di dalam menseleksi objek-objek pada gambar untuk kita buat ke dalam layer baru dan kita warnai. Setelah itu, kita dapat mendownload tekstur material dengan kata kunci bahwa tekstur tersebut harus seamless, alias tidak ada sambungan ketika tekstur tersebut diulang. Kemudian kita bisa drag and drop file tersebut ke dalam Photoshop, tetapi tidak ke dalam file gambar yang kita buat sebelumnya, namun kita masukkan ke dalam window baru. Kemudian kita bisa define pattern tekstur tersebut dan kita save. Selanjutnya kita bisa membuat layer baru sesuai dengan tekstur yang kita buat sebelumnya. Kemudian kita klik 2 kali pada layer tersebut dan kita masuk ke dalam menu blending options. Lalu kita aktifkan fitur pattern overlay dan kita pilih tekstur yang telah kita define sebelumnya. Lalu kita gunakan paint bucket dan kita tuangkan ke dalam area yang telah kita seleksi menggunakan Magic Wand. Kita bisa atur scale dari tekstur tersebut, apakah kecil ataupun besar. Kemudian kita bisa menambahkan efek 3 dimensi dengan menambahkan inner shadow. Kita bisa atur size dan juga jarak dari bayangan tersebut. Kita bisa melakukan teknik tersebut secara berulang untuk area-area yang memiliki pattern yang berbeda dari sebelumnya, seperti kamar mandi hingga ke area teras. Kita dapat secara bebas memilih tekstur dan material, namun tetap diingat material tersebut haruslah berbentuk seamless. Sama seperti sebelumnya, define pattern, klik OK. Kemudian kita dapat memanggil pada layer baru yang kita buat dengan mengklik 2 kali pada layer tersebut dan kita masuk ke dalam menu blending options. Kemudian kita panggil di pattern overlay dan kita pilih tekstur yang telah kita buat. Selanjutnya kita gunakan paint bucket dan kita pilih area, kita seleksi menggunakan Magic Wand. Kita atur skalanya, kemudian kita sesuaikan apakah menggunakan inner shadow atau tidak. Di sini ada beberapa area yang belum terisi oleh pattern yang kita buat, maka kita dapat melakukan teknik yang sama. Apabila ada bagian-bagian yang belum terwarnai dengan baik, maka kita dapat menggunakan Magic Wand, kita seleksi dan kita tuangkan paint bucket sesuai dengan warna, dan kita pastikan seluruh warna tersebut telah tertuang secara merata pada area yang kita seleksi. Kita dapat mengatur posisi layer yang telah diwarnai berada pada posisi bawah. Sedangkan layer-layer pendukung seperti dimensi, notasi, dan juga furnishing kita bisa letakkan pada bagian atas. Nah, selanjutnya kita bisa aktifkan layer sanitary dan furnishing. Kemudian kita bisa menggunakan selection tool, baik itu rectangle ataupun menggunakan Magic Wand. Kita pilih area yang terdapat pada furnishing, kemudian kita delete area tersebut yang telah terseleksi. Namun kita harus ingat bahwa kita mendelete area tersebut harus pada layer yang telah kita buat. Misalkan kita ingin mendelete di sini area kamar mandi yang telah dilengkapi dengan furnishing atau sanitary, maka kita harus mendelete-nya di lantai kamar mandi yang telah kita buat sebelumnya. Pada prinsipnya untuk furnishing dan sanitary bisa digunakan sebagai guideline untuk kita memastikan area-area mana saja yang tidak akan terwarnai oleh pattern. Di bagian akhir kita dapat mengaktifkan seluruh layer dan kita bisa lihat hasilnya semua
telah selesai.